Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'at a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama, kami sampaikan dan kami haturkan banyak-banyak terima kasih disertai dengan doa berkah dan rahmat kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir Masjid Lailatul Huda yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta tempat, tentunya dengan fasilitas-fasilitasnya, sehingga acara ini dapat terlaksana dan terselenggara seperti rencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari usaha dan ikhtiar kita memakmurkan rumahnya, masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Lailatul Huda di Kota Berau, Kalimantan Timur. Malam ini Rabu, malam Kamis, antara maghrib dan isya 25 Desember tahun 2024. Kita berusaha untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di tengah-tengah kesibukan, di sela-sela aktivitas keseharian. Walaupun sebentar, karena yang kita kaji dan kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Besar harapannya, walaupun sebentar, itu banyak memberikan arti dan pencerahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada satu perintah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak perintah tentunya, sebab manusia dicipta untuk melaksanakan serangkaian ujian, yang ujian itu tidak akan ada habisnya. Ujian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk perintah, apakah dilaksanakan ataukah tidak. Ujian itu dalam wujud larangan, dilanggar ataukah dia menahan diri tidak melakukan larangan itu. Karena tidak mungkin manusia itu dicipta tanpa ada aturan yang mengikat. Itu sesuatu yang tidak masuk akal itu. Sangat mustahil manusia diciptakan kemudian diberi kebebasan sebebas-bebasnya, semau-maunya. Itu tidak mungkin. Urusan kecil saja, urusan kecil dalam kehidupan kita di dunia, semua ada aturannya kok. Ya, semua itu ada aturannya. Padahal itu maslahat atau kebaikannya itu murni urusan dunia. Saya ambil contoh kecil, kulkas. Ya, setiap kali kita beli kulkas baru, memangnya asal angkat, asal pasang, asal mempergunakan, asal merawat, asal membersihkan? Tidak. Itu ada buku
manual buku panduan manualnya itu, manual instructionnya itu tebel loh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Nah, kenapa hal itu ditetapkan dan dibuat? Ya untuk kemaslahatan si pengguna, agar alat elektronik, kulkas tadi, saya ulangi, untuk kulkas tadi itu supaya awet, bagus, bermanfaat. Itu contoh kecil. Padahal contohnya banyak ada di sekitar kita. Semuanya pasti ada aturannya. Ada yang harus dilakukan, ada yang tidak boleh dilanggar. Mesin-mesin juga seperti itu. Kan gak bisa asal kita pakai mesin. Ada tata caranya lah, ada aturannya. Nah, hidup itu juga begitu, sama. Padahal kehidupan manusia itu tentu kepentingan atau maslahatnya lebih besar dan lebih bernilai. Tentunya ada aturan-aturannya yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Ada juga larangan-larangan yang gak boleh dilakukan. Kenapa? Kalau perintah itu diabaikan, rusak kehidupan. Kalau larangan itu dilanggar, yang rugi adalah manusia itu sendiri. Nah, satu dari sekian banyak perintah yang Allah berikan untuk manusia adalah firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu ayat terakhir dalam surat Al-Hijr. Perintahnya wa'bud, dan teruslah beribadah rabbaka, kepada Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, hatta sampai kapan? Hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai sebuah kepastian itu pasti, sampai sebuah kepastian itu datang. Al-yaqin itu kan sesuatu yang pasti. Apa itu yang dimaksud dengan kepastian di sini? Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah kematian. Artinya teruslah beribadah sampai mati. Ini sama dengan ucapan Nabi Isa alaihissalam yang Allah firmankan dalam Al-Quran, disebutkan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat, mengerjakan salat, menunaikan zakat ma dumtu hayya, sepanjang saya hidup. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Lailatul Huda rahimakumullah di Kota Berau, Kalimantan Timur. Ini perintah dari Allah bahwa beribadah itu bukan separuh waktu, bukan part time gitu. Ibadah itu tidak bisa kita pilih-pilih. Saya siang aja, saya malam aja. Ibadah itu nggak ada shift-shiftan, nggak ada 2 shift, nggak ada 3 shift. Ibadah itu tidak ada liburnya, nggak ada. Kenapa? Karena sederhananya, karena fasilitas yang Allah berikan buat manusia itu juga nggak ada berhentinya kok. Fasilitas itu kan berupa kenikmatan-kenikmatan. Itu Allah berikan nggak ada berhentinya, terus. Kok kemudian ingin beribadah separuh waktu? Ya nggak mungkin lah. Andaikan beribadah sepenuh waktu sepanjang hidupnya, itu saja tidak bisa nggak bisa mengimbangi, nggak mungkin bisa menyamai nilai atau kadar nikmat yang Allah berikan untuk manusia. Apalagi kalau cuma separuh-separuh. Namun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa ibadah maknanya luas. Ibadah itu maknanya luas. Jangan dibayangkan ketika kita mendengarkan keterangan di depan bahwa berarti siang malam sholat terus gitu. Jangan disimpulkan berarti tiap hari puasa gitu. Jangan digambarkan bahwa berarti
tiap hari harus membaca Al-Quran 1, 2, 3 juz gitu. Oh berarti dari pagi sampai siang harus di masjid untuk zikir, untuk apa? Mengikuti halaqah ilmu gitu. Enggak. Tidak. Kenapa? Karena ibadah maknanya luas. Tidur bisa bernilai ibadah, makan bisa bernilai ibadah, minum bisa bernilai ibadah, kerja dari pagi sampai sore itu juga bisa bernilai ibadah. Ini penting untuk kemudian kita luruskan ya, mengenai mendefinisikan atau memaknai ibadah. Ibadah itu tidak hanya tentang rukuk, tidak hanya tentang sujud, tidak hanya tentang membaca Al-Quran dan lain-lain, tapi semua aktivitas manusia 24 jam itu bisa. Saya katakan bisa, kenapa? Karena ada yang gak bisa. Kita katakan mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Karena ya orang bisa saja dia tidur, makan, ya, minum, kerja, olahraga, sekedar aktivitas biasa yang tidak bernilai ibadah. Ini sebagai contoh sekarang. Ada percakapan antara dua sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Kedua sahabat ini diutus dan ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam ke penduduk negeri Yaman. Tapi lokasinya berbeda. Sahabat Abu Musa itu di bagian daratan bawah, lebih dekat ke arah laut. Sementara sahabat Mu'adz bin Jabal itu di daerah pegunungan. Bahkan sampai sekarang menurut riwayat turun-temurun ya, masjid yang dibangun atau dipakai oleh sahabat Mu'adz bin Jabal itu masih ada di daerah provinsi Taiz namanya, di negeri Yaman. Tapi beliau berdua walaupun ditugaskan di dua tempat yang berbeda, itu melakukan pertemuan-pertemuan. Artinya evaluasi, bagi-bagi informasi, biasalah bertemu dua orang yang sama-sama ditugaskan. Nah, di antara yang diperbincangkan dan dipercakapkan itu adalah apa sih kegiatanmu kalau malam hari? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, oh kalau saya malam itu sepanjang malam sholat, dari awal malam sampai akhir malam sholat membaca Al-Quran. Nah sahabat Mu'adz bin Jabal, oh kalau saya tidak, ya saya ada waktu sholatnya, ada waktu untuk tidurnya, jadi nggak full sholat. Sahabat Mu'adz, kata sahabat Mu'adz, wa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Artinya tidurku itu saya juga berharap pahala, sebagaimana saya berharap pahala ketika saya bangun untuk salat malam. Jadi tidur itu juga bernilai ibadah, tergantung niat. Karena niat itu kan variabel yang paling menentukan status kegiatan. Lahiriahnya ibadah sekalipun, kalau niatnya salah, itu statusnya di sisi Allah bukan lagi ibadah. Tapi aktivitas keseharian kalau niatnya untuk ibadah, berubah menjadi ibadah. Dia tidur dengan niat istirahatnya cukup, ya, kemudian mencari tenaga supaya besok sholat subuh tidak terlambat, supaya besok bisa beribadah dengan sehat. Maka tidurnya itu bernilai ibadah. Makan juga seperti itu, minum pun demikian. Jadi bukan cuma sekedar kenyang, bukan karena untuk membayar suatu rasa penasaran. Gimana sih rasanya? Penasaran nih. Oh viral rumah makan di sana, oh viral menu yang terbaru. Sekedar makan gitu, yaitu sesuatu yang mubah pada dasarnya. Tapi kalau makan minum itu niatnya, saya makan minum ya, supaya bisa beribadah dengan baik. Saya makan minum supaya saya sehat. Saya makan dan minum itu bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya makan minum supaya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Saya makan dan minum karena memang supaya tidak sakit. Apalagi tata cara tidurnya, tata cara makannya, tata cara minumnya sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sekedar tidur, bukan hanya makan, tapi makan selektif, halal ataukah haram. Sebelum makan membaca basmalah, bismillah. Makan, minum pakai tangan kanan. Makan, minum jangan sampai terlalu kenyang, secukupnya lah. Kalau kenyang biasa silakan. Tapi kalau sampai kekenyangan yang kemudian justru nggak bisa bergerak, itu nggak boleh. Makan tidak hanya untuk sendiri, tapi berpikir juga untuk orang lain. Makan bersama-sama. Makan mengambil sesuai dengan porsi dan dihabiskan. Jangan sampai terbuang-buang. Setelah makan, setelah minum, tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Itu ibadah namanya. Nah, perintah tadi yang kita baca surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Allah sampai mati. Sudah tergambar bahwa kita harus beribadah sampai akhir nanti. Ibadahnya apa? Macam-macam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Lailatul Huda rahimakumullah. Karena ibadah itu macam-macam, sangat banyak, variatif. Ada ibadah bentuknya ucapan, seperti zikir, doa, membaca Al-Quran dan lain-lain, memberi nasihat. Ada ibadah yang sifatnya anggota badan, fisik, sholat, kemudian membantu orang mengangkat beban, mengurusi jenazah. Itu kan kaitannya dengan anggota badan ya. Ada juga ibadah wujudnya harta, seperti zakat, infak, sedekah, hadiah dan yang semisalnya. Ada kombinasi juga. Ada ibadah hati, seperti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dan harap kepadanya. Itu macam-macam ibadah. Ada ibadah yang sifatnya individu-individu antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya membaca Al-Quran, itu kan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah yang berkaitan dengan banyak orang. Contohnya mengajarkan Al-Quran, itu kan sudah melibatkan pihak lain. Ada ibadah yang manfaatnya terbatas, tapi ada ibadah yang manfaatnya itu mengalir terus, yang kemudian kita biasa sebut dengan ibadah jariah. Ibadah itu macam-macam. Ibadah itu sangat banyak. Maka kita diberi pilihan untuk konsentrasi pada ibadah apa. Karena satu sama lain itu gak bisa disamakan. Contohnya ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah. Ada yang berlebih harta, ada yang tidak. Ada yang ingatannya baik, ada yang biasa-biasa saja. Dari situ sudah bisa kita simpulkan bahwa ya tiap orang itu ibadahnya macam-macam sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Maka ada orang yang memang
senangnya ibadah itu dalam bentuk sholat wajib, sholat sunnah, sholat malam juga. Ada juga yang seseorang itu yang ibadah yang biasa dia lakukan itu adalah puasa. Ada yang dengan baca Al-Quran, ada yang dengan menggunakan hartanya. Selama itu ibadah dan itu dengan kemampuan yang dia miliki, itulah yang seharusnya dilakukan. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, tentang ibadah apa yang terbaik. Ibadah kan banyak. Ibadah itu macam-macam. Kebaikan itu pilihannya dan opsinya, itu sangat variatif. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Rasulullah, ibadah yang paling baik itu terus apa? Satu, ya karena memang banyak pilihan ibadah. Dua, karena para sahabat menginginkan yang terbaik. Pilihnya yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dia ingin konsentrasi dan fokus. Pertanyaannya sama, tetapi jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW memberikan jawaban sesuai kondisi si penanya. Apa yang dia perlukan dan bagaimana kemampuannya. Berdasarkan itulah Nabi Muhammad SAW menjawab. Maka kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang amalan yang terbaik itu apa, riwayatnya sangat banyak. Pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanya, Ayyul a'mali afdalu? Rasulullah, amal ibadah yang terbaik itu apa? Jawaban Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Ibadah yang terbaik itu salat tepat pada waktunya. Kenapa? Karena si penanya itu memang ditekankan untuk sholatlah tepat pada waktunya. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW ditanya, ibadah yang terbaik itu apa? Jawabannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tuanya sedang memerlukan perhatian. Jawaban di tempat yang lain atau kesempatan berikutnya, amalan yang terbaik itu apa? Imanun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu baru saja mengenal Islam sehingga harus diperkuat aspek keimanannya. Ditanya lagi, ibadah yang terbaik itu apa? Jihad fisabilillah. Memangnya gak ada amalan yang lain? Bisa, tapi kamu masuk masjid, tusalli wala taftur wa tasum wala tuftir. Kalau kamu ingin melakukan suatu ibadah yang menyamai jihad, bisa bilang kamu masuk masjid, sholat terus jangan berhenti, kamu setiap hari puasa. Wah, siapa yang bisa seperti itu wahai Rasulullah? Iya, karena amalan yang terbaik itu jihad fisabilillah. Kenapa? Para ulama menjelaskan, termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah, karena si penanya itu punya kemampuan untuk berjihad fisabilillah. Fisiknya kuat, ya, punya keahlian menggunakan senjata, ya, pemberani. Maka diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kamu berjihad fisabilillah. Yang lain ketika bertanya, amalan yang terbaik itu apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, puasa. Karena puasa itu gak ada yang bisa menyainginya. Kamu gak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah sebaik puasa. Kenapa?
Karena orang itu kondisinya memang paling tepat adalah berpuasa. Kenapa? Para ulama menjelaskan, termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Karena kondisi si penanya syahwatnya itu bergejolak. Ya. Syahwatnya itu fluktuatifnya itu, naik turunnya itu mengerikan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, memberikan keterangan puasa. Karena yang paling tepat apa? Puasa. Dengan puasa syahwat itu bisa dikendalikan lah. Dengan puasa itu syahwat bisa turun, bisa dinetralkan. Puasa. Yang lain ketika datang, ya Rasulullah saya minta wasiat. Wasiatnya apa ini? Artinya saya ingin melakukan sesuatu ibadah. Nabi Muhammad mengatakan la taghdab, jangan marah, jangan gampang marah. Kenapa? Karena orang itu suka marah. Apalagi jangan marah. Apalagi ya Rasul, pokoknya jangan gampang marah, kendalikan marahmu itu. Apalagi itu terus diulang-ulang sama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lain, la yazalu lisanuka ratban bidzikri. Usahakan lisanmu itu terus basah, jangan sampai kering, artinya terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang riwayat-riwayat, dan masih ada riwayat yang lain. Intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwa satu, kita tarik lagi nih ya, perintah Allah itu banyak. Kenapa Allah memberikan perintah? Ya untuk kebaikan kita sendiri. Dalam urusan dunia juga ada aturan-aturan itu, perintah untuk dilaksanakan, larangan jangan sampai dilanggar. Untuk apa ya? Untuk kebaikannya dia. Dua, perintah Allah itu tidak hanya satu. Perintah Allah itu sangat banyak. Nah, satu dari sekian banyak perintah itu adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perintah itu dari Allah, teruslah beribadah sampai mati. 4, jangan dibayangkan perintah ibadah terus-menerus itu terus di masjid aja, puasa terus, infak tiap hari, tiap pagi, tiap sore, tiap malam, tahajud dengan waktu yang panjang. Jangan dibayangkan terus-menerus ibadah begitu sampai mati itu begitu. Kenapa? Karena nomor 5, ibadah itu maknanya sangat luas. Ya. Ibadah itu artinya sangat luas sekali. Bahkan kegiatan sehari-hari kita pun bisa bernilai ibadah, tergantung niatnya. Nah, betapa sayangnya Allah kepada makhluk, kepada manusia. Perintah untuk melakukan ibadah sampai mati, sampai meninggal dunia, maka ibadah itu kemudian dibuat variatif, macam-macam, banyak sekali. Ya. Ada yang kaitannya dengan ucapan, ada yang kaitannya dengan anggota badan, ada yang kaitannya dengan harta, ada yang kaitannya dengan hati, ada yang kombinasi. Tapi dari sekian banyak ibadah itu, mana yang terbaik? Jawabannya itu relatif. Ya. Tidak bisa kita mengatakan secara mutlak ini, itu. Kenapa? Menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing. Buktinya, ketika Rasulullah SAW ditanya amalan yang terbaik itu apa, ternyata jawabannya berbeda. Diteliti oleh para ulama, kok berbeda-beda jawabannya? Oh, ternyata menyesuaikan kondisi si penanya. Jadi sangat mungkin si A ibadah yang terbaik untuknya itu puasa. Kenapa? Syahwatnya bergejolak. Untuk si B berbakti kepada orang tua. Kenapa? Orang tuanya memerlukan. Tidak ada yang lain. Si C itu berjihad fisabilillah. Kenapa? Sehat, kuat, pemberani. Si D itu sholat pada waktunya. Kenapa? Supaya dia tidak meremehkan sholat. Si E, karena orangnya gampang marah, ibadah terbaiknya adalah menahan diri untuk tidak marah.
dan seterusnya. DST. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Lailatul Huda di Kota Berau, Kalimantan Timur, hafizakumullah. Namun demikian, ada satu dari sekian banyak keterangan mengenai ibadah yang terbaik itu apa. Kalau yang kita sebutkan tadi itu kan jenis ibadahnya, salat pada waktunya, puasa, jihad, iman, berbakti kepada orang tua, ya kan? Puasa. Kemudian apalagi, jangan cepat marah. Kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi makan, ya, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Karena ada hadisnya itu juga. Ibadah yang paling baik itu apa? Ibadah yang paling baik ya tut'imut ta'am wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ya, yang terbaik itu kamu bagi-bagi makanan. Kenapa? Karena sedang banyak orang memerlukan makanan dan kamu mampu untuk memberikan makanan. Itu. Ini kalau kita cermati jawaban-jawaban dari Nabi Muhammad SAW itu kalau terkait dengan pelaku dan jenis ibadah dan ibadah itu disebutkan jenisnya. Tapi ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW tidak menyebut jenis ibadah tertentu, tetapi yang beliau terangkan adalah sifatnya, metodenya, cara pelaksanaannya. Nah, kalau ini dia masuk di semua jenis ibadah tadi. Apa itu? Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallahi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Rasulullah, amalan yang paling Allah cintai itu apa? Yang paling baik, yang terafdhal. Sekali lagi, kalau tadi kan jawabannya macam-macam ibadah, bentuk dan jenisnya. Kalau dalam riwayat itu, jawaban Nabi Muhammad SAW adalah adwamuha wa in qalla. Nabi Muhammad tidak menyebut jenis ibadah tertentu, tetapi tata cara dan metode melaksanakan ibadahnya. Beliau ketika ditanya amalan apa yang paling Allah cintai, beliau menjawab adwamuha wa in qalla. Ibadah yang dikerjakan secara kontinu, terus menerus, dijaga, jangan naik turun, datang pergi, ya kan? Terlihat menghilang, ya. Jangan cuma sekali dua kali lalu tidak ada lagi. Kata Rasulullah SAW, karena beliau sangat mengerti kemampuan umatnya, beliau berikan tambahan keterangan, dan tambahan itu penting, bukan tambahan sebenarnya, tapi Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya. Beliau mengatakan wa in qalla, meskipun sedikit, yang penting kontinu. Nah, ini amalan yang terbaik. Maksudnya apa? Kalau kita hubungkan antara poin yang terakhir 10 atau 11 dengan poin yang nomor 2 atau nomor 3 tadi, kalau kita hubungkan begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian, dengan cara menjaga ibadah itu, melaksanakan secara kontinu meskipun sedikit. Jangan kemudian merasa terbebani harus banyak. Yang paling penting itu stabil. Kira-kira sekarang saya tanya kepada teman-teman dari tambang ini, orang tambang,
formen ini. Itu kalau di dunia kerja nih Pak Formen ini, admin juga. Itu dalam hukum manusia, produksi itu yang dicari kontinuitasnya, ya, ataukah target dalam jumlah yang besar tapi tidak kontinu. Milih yang mana? Ini hukum dunia loh ini. Apanya? Kontinunya. Kalau kita ngejar target hari ini harus sekian, terus besok sudah mesinnya lelah, orangnya lelah. Ya kan? Itu hukum manusia aja yang kita buat sendiri. Itu tidak mengizinkan yang seperti itu. Orang sama juga dengan olahraga. Olahraga yang sehat itu olahraga yang mengutamakan kontinuitas. Atau speednya tinggi terus. Orang jogging 3 km tiap pagi. Itu yang dicari. Ya kan? 3 km bisa ditempuh dalam hitungan 10-20 menit atau continue. Lebih sehat yang mana? Yang continue. Yang pingin diet ini seperti saya misalkan. Itu kalau kita tanya konsultasi kepada dokter yang berkompeten di bidangnya. Kemudian saya bilang, "Dok, saya ini juga termasuk rajin futsal loh saya." "Wah, enggak bisa, Ustaz." Nggak bisa. Itu bukan untuk diet, itu bukan untuk menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, mending Ustadz tiap pagi jalan kaki 3 kilo, jalan santai saja tiap pagi. Itu lebih cepat menurunkan berat badan. Continue dia. Tapi kalau seret, udah capek, lelah segala macam, terus makan banyak, gemuk lagi. Jadi sama juga dengan orang mengendarai mobil itu. Lebih hemat mana bahan bakarnya itu? Antara yang gitu, ya kan? Pokoknya dia tarik gas atau yang tapi dia continue kecepatannya di 60 terus. Ini kawan satu ini 100 habis itu ngerem. Bahan bakarnya lebih hemat yang mana? Yang continue. Itu hukum manusia loh. Dalam ibadah juga sama. Yang terbaik itu bukan siapa yang banyak, siapa yang besar, tapi siapa yang bertahan, siapa yang istiqomah, continue dia, meskipun sedikit. Itu Rasulullah SAW yang menyatakan, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu amalan yang paling continue dan terus dijaga meskipun sedikit. Tapi kalau puasa, aku pengen puasa. Puasa apa? Daud dong. Puasa yang terbaik lah. Mulai kapan? Udah dari kemarin. Kemarin puasa. Berarti hari ini enggak lah, besok puasa. Baru 2 kali 3 kali. Loh, enggak puasa gimana? Ada undangan makan. Paling besok saya ganti. Besoknya lagi, lo kok makan? Menunya ini jarang-jarang ini. Besoknya lagi, lo kok enggak puasa lagi? Lemas badan. Namanya dia puasa sunnah kan bisa. Selesai. Sholat malam juga gitu. Wah, saking semangatnya malam tadi 11 rakaat. Wah, baca diulang-ulang. Habis itu sakit dia. Selesai. Ada yang pengen nyumbang dalam jumlah besar, saya sedekah nih. Seret. Luar biasa. Tapi sampai rumah dipikir-pikir, terlalu banyak tadi saya kasih itu. Ya kan? Baru 1 bulan, menyesal juga saya. Lebih bagus sedikit. Sedikit itu bukan berarti terus sedikit banget gitu ya. Artinya sedikit itu kalau dibandingkan dengan yang lebih banyak. Yang penting continue. Baca Al-Quran juga sama. Habis sholat isya, ya kan, salam sholat sunnah, kawan satu bertahan di masjid Lailatul Huda.
takmir sudah tunggu-tunggu nggak pulang-pulang orang itu. Kita mau kasih mati listrik, mau kasih mati lampu ya kan. Buat Pak 2 juz. Baru setengah juz. Targetnya 2 juz. Tapi ternyata cuma 1 kali saja, besok itu hilang. Makanya penting saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semangat itu boleh. Semangat itu sangat bagus, tapi harus terukur. Jangan kemudian saking semangatnya tak. Habis itu hilang. Habis itu hilang. Saya kasih contoh ini untuk saudari-saudari kita yang akhirnya ingin lebih baik lah, ingin mengikuti istri-istri para nabi, istri-istri Nabi Muhammad SAW, ingin berhijab. Terus nanti tanya, Ustaz, saya sudah mantap untuk berhijab ini, hijab full, pakai cadar dan segala macam. Selalu kita sampaikan pelan-pelan, punya ilmunya dulu. Jangan karena emosi sesaat. Siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu ilmunya. Mental harus siap, ilmu harus siap. Berdoa betul pada Allah. Kenapa? Sekali kamu pakai, harus kamu pertahankan itu. Kenapa? Banyak yang saking semangatnya, beli semuanya. Tapi 1 bulan 2 bulan dia depresi. Bapaknya tidak setuju, ibunya menangis, ya kan? Dibicarakan tetangga segala macam. Akhirnya dia lepas lagi. Sedikit-sedikit pelan-pelan sampai, tapi bukan kemudian pelan-pelan itu tidak ada progres, ya tetap harus ada progres lah. Bukan kemudian selamanya juga keinginan sekedar keinginan, tapi tetap ada progresnya itu. Pelan-pelan, mantap, ya, disampaikan ke orang tuanya, disampaikan ke adik kakaknya, punya ilmunya betul, sehingga kalau ada orang bicara dia sudah tidak tersinggung. Kalau misalkan disindir-sindir, dia hanya senyum, ya kan? Bahkan mungkin dicaci maki, dituduh ini dan tuduh itu, dia tetap sejuk. Kenapa? Udah punya ilmunya. Kalau tidak, baru 1-2 bulan hilang itu. Sama juga kita yang laki-laki, ya kan? Kalau ingin betul-betul mengamalkan agama, pelan-pelan. Cari ilmunya dulu, difahami betul, sudah kokoh berpondasi, sudah mantap betul diilmui, bismillah. Itu yang berkah. Adwa muhawain qalla. Nabi Muhammad alaihissalam itu pernah masuk masjid, terus lihat ada tali di antara 2 tiang ini. Tiang ada talinya gitu. Rasulullah tanya sama sahabat, tali apa ini? Sahabat bilang, itu talinya Zainab, wahai Rasulullah. Zainab itu salah satu istri Rasulullah SAW. Loh, kenapa pasang tali? Itu sholat. Nanti kalau capek terus pegangan begini. Lepas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sholat itu semampumu. Kalau memang sudah ngantuk atau tidak mampu, tidur atau istirahat. Jangan paksa. Sudah ngantuk, sudah capek masih begini. Sedikit-sedikit. Tapi continue. Walaupun kecil. Yang paling penting istiqomah. Kita juga sama. Dalam dunia pendidikan agama, dalam kegiatan agama, jangan menjadikan jumlah itu sebagai patokan. Yang jadi patokan itu continue. Kalau kita mengadakan pengajian, jangan lihat, yang datang sedikit, gimana kalau kita libur saja? Kok cuma 2, udah ngopi-ngopi aja lah. Kalau yang datang cuma 3 ini, udah tenis meja aja kita. Wah, yang mau datang 1, 2, 3, sudah waktunya udah salim. Nanti setelah itu mau ngopi silahkan, mau tenis meja monggo. Tapi yang penting dijaga itu. Ibadahnya jangan sampai kemudian berhenti. Oleh sebab itu
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimat yang berbahagia, jamaah salat maghrib Masjid Lailatul Huda di Kota Bedol, Kalimantan Timur itu pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita berjuang untuk tetap terus beribadah sampai meninggalkan dunia ini sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan dan kontinuitas, tidak terpaku pada angka yang besar, tidak kemudian terikat dengan sesuatu yang harus dalam jumlah yang banyak. Yang penting continue. Kata Nabi Muhammad SAW, wa in qalla, meskipun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir Masjid Lailatul Huda dan seluruh jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.